Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berdoa supaya Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita kembali lagi dalam program Kingdom Insight, His Gift for You. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang topik yang saya berikan judul Nafas Kehidupan. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini istilah nafas itu menjadi sesuatu yang booming. Karena ketika kita mendiskusikan COVID-19 salah satu gejalanya itu adalah bagaimana mereka bisa kekurangan nafas. Sehingga akibatnya mereka menjadi tidak bisa bernafas dan kehabisan nafas. Nah, hari ini kita akan membahas itu. Bagaimana supaya kita nggak kehabisan nafas nih dalam hidup kita, ya. Jangan sampai saturasi oksigen rohani kita itu menurun. Nah, di depan kita sudah ada Kuden. Welcome Kuden. Welcome. Thank you. Bahaya kalau nafas saturasi oksigen rohani kita menurun. Oksigen rohani kita menurun, ya. Ya itu kita bisa kolaps di mana-mana. Mati ini, rohani. Nah, ini menarik karena satu kali Yesus pernah berkhotbah ya di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-5, mungkin saya bacakan untuk teman-teman semua. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Jadi ini rupanya tentang doa, berdoa sebagai nafas kehidupan kita. Ya. Nah, pertanyaannya simpel, Kuden, mengapa kita harus berdoa? Ya, saya melihat sebetulnya doa itu dari dua sisi. Ya. Tapi memang kan kalau kita kembali kepada teks yang kita baca ini, gitu. Teks yang kita baca ini memang mengacu kepada bahwa berdoa itu adalah sebuah tindakan rohani, atau sebuah sikap rohani, Karena Yesus berbicara tentang mengambil contoh tentang orang munafik. Dia sebut munafik yang berdoa supaya dilihat orang. Iya, betul. Berdoa di tikungan, di rumah-rumah ibadat, Allah, di rumah ibadat gitu. Ya, betul. Intinya supaya dilihat. Jadi sebuah tindakan rohani yang kemudian sekali lagi menimbulkan dalam tanda kutip kekaguman dari orang lain yang rohani sekali dia ya. Waduh, holy man. Saya rohana. Ya kalau dia bilang saya rohani pasti ada yang rohana kan. Ya. Tapi juga ini adalah berbicara tentang apa yang kita gumulkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan mungkin dalam kehidupan yang kita bawa itu kepada dia atau kita minta itu dari dia. Kan ayat dalam Lukas 11 ayat 3 sampai 13. Yakobus pasal 4 ayat 2 juga itu berbicara tentang ketika kita mendapatkan satu keperluan, satu kebutuhan, kita bawa itu kepada Tuhan. Kita doakan itu, ataukah itu sebuah pergumulan mungkin. Tapi juga saya percaya doa punya konteks hubungan. Dan itulah kemudian kan ayat yang tadi dibaca itu kalau kita perhatikan ada beberapa aspek. Nomor satu, kalau kamu berdoa kata Tuhan, berdoa di tempat yang khusus. Masuk kamarmu, tutup pintumu. Maksudnya khusus itu artinya cuma kita sama dia. Kedua, kepada siapa doa itu dinaikkan? Kepada Bapa. Ya kan? Lalu ketiga, cara berdoanya jangan bertele-tele gitu loh. Jadi Tuhan itu
kalau istilahnya orang Surabaya, ternyata Tuhan ya gak seneng lihat orang tuh sing kaken gorengan kalau orang bilang ya, karena bisa serik kalau kaken gorengan ya kan, dan juga kolesterolnya tinggi ya, kira-kira gitu. Nggak usah bertele-tele ya. Karena Bapakmu tuh yang di sorga itu kamu pikir nggak tahu gitu, bahwa dengan kamu berpikir bahwa, makanya kan satu kali saya dalam sebuah waktu itu saya baru juga dalam pelayanan dan memimpin sebuah tim untuk pelayanan di luar kota. Ini kan student ministry ya. Dan meminta salah satu anak muda, nanti kamu yang doa ya sebelum. Jadi kita nginep di rumahnya pendetanya, di tempat di mana kita melayani. Lalu kemudian nanti kamu yang doa ya. Kalau doa makan, very simple kan. Dia bilang aku nggak bisa, aku nggak bisa. Aku mesti ngomong apa? Loh, ngomong apa ya? Ngomong aja, berterima kasih, bersyukur, ya kan? Dalam nama Yesus, amin, sudah gitu. Jadi kadang-kadang orang itu, kalau aku berdoa, aku mesti ngomong apa? Kata-katanya harus puitis. Kata-kata yang harus begitu ya, iya, harus indah. Padahal kan berdoa itu kan seperti, ingat ya, di sini Yesus secara spesifik ngomong Bapak. Bapak itu kan Abba. Bahasa pasarnya kalau sekarang tuh ya Papa, ya Papi, mungkin yang lebih modern lagi yang daddy atau saya nggak pernah tuh lihat anak tuh ngomong sama papa, anak saya begitu ngomong sama, lalu saya lagi duduk di kamar, dia datang, bapakku yang duduk di sofa, dimuliakanlah namamu Bapa. Anak saya datang, dia bilang, Pak ada tamu. Pasti kalau dia ada yang nyariin papa, atau Pak aku butuh, aku perlu beli ini loh aku. Nah kita dengan dia bagaimana? Ini bicara soal hubungan, Goden ya, hubungan antara kita dengan Bapak kita di sorga. Betul. Ya. Itu sebenarnya yang menjadi landasan yang paling utama. Tapi kan ketika anak-anak kita, anak saya misalkan datang kepada saya, baik anak jasmani, anak rohani, ketika dia menyampaikan kebutuhannya, biasa aja tuh. Ya kan, nggak perlu dengan bahasa-bahasa yang lebay. Iya. Orang sekarang bilang begitu. Betul, yang lebay. Saya ingat doa itu ada kepanjangannya katanya, Goden. Duduk-duduk omong-omong dengan Allah. Atau ada satu lagi, dijawab oleh Allah. Lah, luar DOA. Biasa. Nah, jadi kita cangkruan bersama dengan Tuhan. Iya. Jadi dari ayat-ayat tadi kita bisa melihat kebenaran-kebenaran berarti, Goden, yang Yesus ajarkan tentang berdoa. Betul. Apa kira-kira, Goden, kalau boleh men-summary kembali, apa sih sebetulnya intinya yang Yesus ajarkan tentang doa, itu apa kira-kira? Nomor satu kan tadi dia bilang, bukan banyaknya kata-kata. Ya kan, bukan banyaknya kata-kata. Artinya, apa yang menjadi kebutuhanmu yang paling utama? Kejujuran hati kita. Kejujuran hati kita. Penting, ya? Satu. Dua, apa yang menjadi istilahnya isi hatimu? Apakah itu mungkin boleh loh kalau saya bilang ya, kalau kita baca kitab Mazmur kan juga selain dari kitab pujian, kitab doa. Bagaimana mereka mencurahkan isi hati, istilah itu yang dipakai, mencurahkan isi hatinya. Isi hatinya tuh kadang itu kekhawatiran, dia ngomong loh. Daripada kita ngomong kekhawatiran kepada orang yang juga nggak bisa nolong kita dan kemudian at the end kamu digosipin gitu. Ya kan, curhat yang sia-sia kan, gitu. Curhat aja sama Tuhan. Nah, dan Tuhan tahu betul siapa kita. Ya kan? Kita bisa membicarakan ketakutan kita, kekhawatiran, kebutuhan. Tapi juga jangan cuma itu yang berikutnya. Ya toh, artinya doa itu juga harus berisikan pernyataan iman kita, pujian kita, ucapan syukur kita. Sehingga sebuah doa yang landasannya hubungan, kemudian bentuknya sangat dinamis. Dan at the end saya percaya ujung-ujungnya, dan ini yang terpenting sebetulnya ya buat kita. Seperti kalau saya ketemu dengan orang yang asik gitu ya. Kita bisa duduk berjam-jam loh sambil ngobrol. Nyambung gitu ya. Connect gitu ya. Nyambung. Dan kita bisa, artinya gini, itu relief kita. Ya, itu relief kita dari even mungkin beban yang ada pada diri kita, dan bahkan percakapan itu menjadi sebuah percakapan yang penuh makna dan berarti betul. Dan memberkati kita. Jadi itulah yang saya percaya Yesus ajarkan. Makanya kalau kita lihat dalam Alkitab, Yesus sangat menikmati hubungannya dengan Bapaknya. Sangat menikmati hubungannya. Ya kan? Dan
seringkali juga kita menemukan di Alkitab bagaimana dia harus, ini yang berikutnya, withdraw bukan dalam konteks negatif tapi positif. Artinya dia menarik diri dari keramaian supaya dia bisa berdoa, betul, membangun bisa hubungan ya, benar, personally intimate kan, keintiman ya dengan bapaknya gitu. Iya. Nah, kemudian saya ingin masuk ke ranah yang lebih praktikal nih, karena saya juga sering ditanya-tanya dan sekalian lah pada podcast ini saya ingin bertanya pada Koden. Saya ditanya begini, Pak, kapan sih doa yang paling mujarab? Katanya ada jalan tol, kalau kita doa jam 2 pagi itu jalan tolnya gerbangnya banyak dibuka. Jadi kita kalau doa pagi itu kita mungkin itu seperti naik jalan tol gitu. Apa jadi, betul, Koden? Nah, yang berbahaya gini, ketika kita mencoba untuk memahami Tuhan itu dari sudut pandang kita, gitu loh. Kita manusia ini, sehingga kita menerapkan rumus-rumus tertentu, ya kan, aturan-aturan tertentu yang sebetulnya itu tidak biblical kalau saya bilang. Ya kita mesti kembali ke Alkitab, ya. Jadi kalau ditanya kapan, nah kita harus lebih melihat kepada nomor satu itu mungkin kepada hal yang lebih mendasar, ya. Kenapa Yesus? Saya menemukan banyak ayat, misalkan pagi-pagi benar, ya. Apakah doa pagi-pagi benar itu lebih manjur daripada doa malam, misalkan, atau doa di siang hari, atau saya rasa masalahnya bukan itu, tapi lebih kepada nomor satu itu bicara prioritas, ya. Maksudnya pagi-pagi benar sebelum dia memulai segala sesuatu. Itu sebelum dia memulai apapun itu sepanjang hari itu dalam kemanusiaannya kan, Yesus kan tidak tahu akan menghadapi apa. Demikian pula dengan kita. Tadi pagi ketika saya bangun dan kemudian saya berdoa, saya nggak ngerti loh sepanjang hari ini saya akan menghadapi apa. Yang saya tahu yang sudah terjadwal, tapi itu pun kan juga bisa berubah somehow, gitu loh. Hujan turun, ban kempes, tiba-tiba terjadi sesuatu yang kemudian kita harus cancel apa yang kita sudah atur sebelumnya. Intinya kita nggak tahu seharian itu kita bakal ngapain, menghadapi apa, dan kita menyerahkan semua apa yang kita akan hadapi sebelum sebelum hal itu terjadi pada kita gitu. Artinya pertama itu, kedua itu juga menunjukkan prioritas dalam kehidupan kita, bahwa kita nggak mendahulukan WhatsApp kita nggak mendahulukan email kita nggak mendahulukan IG kita nggak mendahulukan agenda-agenda yang lain dalam kehidupan kita, tapi kita mendahulukan dia sebagai top priority dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Yesus top priority dia siapa? Bapaknya. Jelas sekali, dia kan selalu kan ngomong misalkan, ya aku melakukan ini karena Bapakku menghendakinya. Gitu. Nah, jadi kalau soal waktu bebas ya. Iya bebas kalau menurut saya. Tapi harus dikerjakan dengan understanding yang benar. Ya, saya sih setuju kalau paling bagus berdoa ya pagi hari, ya kan. Atau mungkin malam hari. Malam hari itu setelah kita melalui seharian itu, syukur Tuhan. Tapi kemudian midday dibilang tengah hari itu waktu-waktu di mana kita merenung. Kita ini kan seperti halfway kan itu kan, dari pagi ke siang hari ya. Kita sampai dengan hari ini Tuhan menyertai, jam ini Tuhan menyertai. Tapi kalau istilahnya apakah harus secara kaku jam-jam tertentu? Kalau saya bilang bukan itu alasan utamanya. Gitu. Itu mungkin juga berbicara tentang ini kemudian best time kita gitu ya. Iya betul. Ada orang yang mungkin modelnya barangkali morning person, ada night person. Jadi kita ini bukan menyisahkan waktu kita, tapi kita harus menyisihkan waktu kita. Betul, itu saya setuju sekali, gitu loh. Waktu yang terbaik untuk dia. Waktu itu jangan diseling-seling sama apapun. Gitu loh. Jadi kadang kan kalau pagi saya berdoa gitu, berdoa, tiba-tiba teleponnya bunyi, ya saya biarin, saya selesaiin dulu gitu. Mungkin itu penting, tapi yang makanya saya bilang prioritas kan. Nah, gitu. Nah, Koden boleh nggak Koden bisa sharing pengalaman selama ini kira-kira rintangan apa yang paling besar yang mudah sekali mendistrak kita dari doa kita ini apa kalau menurut pengalaman Koden ini? Ya, kalau dalam gitu? Konteks saya misalkan ketika misalkan pagi saya lagi berdoa dan kemudian tiba-tiba handphone saya berbunyi dan yang menelpon itu
orang penting dalam hidup saya. Iya. Contoh mami saya misalkan. Kan ini orang penting gitu. Iya. Atau misalkan Pak Arifin misalkan. Iya. Ini kan orang penting. Dah disitulah saya harus memutuskan. Saya apakah kemudian itu saya angkat atau kemudian saya tetap fokus kepada doa dulu dan kemudian saya, itu tidak mudah gitu loh. Itu tidak mudah dan itu butuh keyakinan, iman, percaya ya kan gitu loh. Nah, itu contoh praktikal aja ya kan. Tapi ada contoh lain yang bisa mengganggu doa kita apa? Motivasi kita. Ya, motivasi kita. Kita pengen sesuatu gitu. Bisa nggak kita ngomong, Tuhan kalau boleh, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Ya kan. Lalu apalagi mengancam Tuhan. Iya, mengancam Tuhan atau juga kemalasan loh. Males ya. Kemalasan loh. Ada orang tanya saya, Pak, pernah nggak Bapak seperti malas berdoa atau jenuh gitu ya? Pernah. Dan saya mengikuti nasihat firman Tuhan. Apa? Kalau kamu nggak bisa berdoa dengan akal budimu, kamu berdoa dengan apa? Dengan rohmu. Makanya saya percaya orang harus dipenuhi Roh Kudus. Gitu loh. Berdoa. Paulus mengajarkan kan lewat ilham Roh Kudus ya. Bagaimana kita harus berdoa dalam roh. Karena memang ada waktu-waktu di mana mungkin tekanan yang begitu berat dalam kehidupan kita, sehingga dengan kata-kata manusia ini kita sudah nggak sanggup. Nggak sanggup untuk mengucapkan itu. Mengucapkan itu. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa dalam roh. Saya berdoa dalam roh. Saya berdoa dalam roh. Saya berdoa yang berkomunikasi adalah roh saya dengan Tuhan. Dan saya melihat terobosan terjadi. Saya melihat mujizat. Saya melihat jawaban-jawaban Tuhan dinyatakan. Dan terlalu banyak kalau mau diceritakan di sini. Mungkin podcast yang lain. Nah ini mungkin yang terakhir Goden. Apa saja yang terjadi kira-kira kalau seandainya memang kita ini berdoa dan membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Iya, jelas saya percaya iman kita akan dibangkitkan. Iman kita dibangkitkan. Iman kita akan dibangkitkan. Lalu kalau iman kita dibangkitkan, pikiran kita jadi lebih tenang. Hati kita dipenuhi sejahtera. Itu yang Alkitab bilang. Ya kan? Jadi Yesaya 40 ayat 31 itu kan bicara iman. Lalu kemudian Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 ya serahkan, termasuk ada ayat itu bilang serahkan segala kekhawatiranmu. Ya, kalau Filipi 4 itu berbicara tentang hati dan pikiran yang tenang. Yang dikasih ketenangan sama Tuhan. Lalu kemudian Matius 26 ayat 41 menjaga kita dari apa? Kejatuhan dalam pencobaan. Betul nggak? Betul, supaya kita tidak jatuh ke dalam. Tapi juga Yakobus pasal 5, misalkan ayat yang ke-16. Ini doa itu juga termasuk sarana untuk kita bisa bersekutu. Karena kita berdoa juga tidak sendiri kan. Jadi berdoa secara korporat. Yes, ada doa korporat. Dan doa korporat luar biasa loh. Dan Yesus kan mengajarkan, kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tapi sebelum itu dia juga bilang, kalau 2-3 orang sehati dan sepakat meminta, sumfonio kan akar katanya sama dengan simfoni, ya, dalam keharmonian gitu. Maka Bapakku menjawab, itu kesehatian. Jadi manfaat atau benefit dari doa ini menurut saya luar biasa ya, betul. Ini kan nafas kehidupan untuk kita bisa hidup gitu. Kehidupan rohani kita terutama. Nah guys, jadi sekarang kita sudah tahu ya bahwa berdoa bukanlah sebuah rutinitas, berdoa bukanlah sebuah kewajiban, tapi berdoa adalah sebuah prioritas kita untuk membangun hubungan dengan Bapa kita yang di sorga. Nah kemudian bisa nggak berdoa buat kita semua? Kalau saya boleh simpulkan lagi, berdoa itu harusnya jadi segala-galanya. Amin. Dalam kehidupan kita. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa. Tidak berdoa. Lebih dari sekedar prioritas atau apapun itu ya. Ayo mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami datang kepadamu. Terima kasih Engkau mengajarkan kami bagaimana kami berdoa dengan sikap yang benar, pola pikir yang benar, cara yang benar. Dan kami percaya kami boleh menerima hasil yang juga datangnya dari Engkau. Dan melakukan semuanya di dalam kebenaran dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarkan terus kepada kami bagaimana kami boleh menaikkan doa-doa kami, membangun hubungan kami lewat doa-doa kami, dan saling bersekutu satu terhadap yang lain di dalam doa-doa kami. Kami mengucap syukur, doa sederhana, doa singkat ini Tuhan sempurnakan. Karena kami minta di dalam satu nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus.
Amin. Amin, amin, amin. Thank you so much Geden Sama-sama. buat waktunya. Haleluya. Senang sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di podcast edisi berikutnya. Pasti. Ya. Demikian yang bisa kita dengarkan dan renungkan mengenai doa, dan quotes yang ingin saya bagikan pada hari ini adalah bahwa doa itu akan memberi nafas kehidupan bagi kita untuk kita bisa selalu terus maju dan bergerak di dalam hidup ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa selalu nantikan serial Kingdom Podcast, His Gift for You. Amin.